Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi keadaan sehat dan tetap semangat. Teman-teman, kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Di tema 5 ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Teman-teman, ekosistem sangat penting untuk keberlangsungan hidup karena ekosistem memiliki lingkungan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup serta banyak hewan lain yang berbeda jenis namun di dalam satu daerah. Kita dari kelompok 8 dengan anggota 1 Teguh Prasetyo dengan NIM 2020-33035, yang kedua Septiani Nuraini Arifin dengan NIM 2020-33338, yang ketiga Ulfa Mayasari dengan NIM 2020-33340, yang keempat Wilda Mustaidatul Fitria dengan NIM 2020-33330, yang kelima Intan Putri Damayanti dengan NIM 2020-33039. Keseimbangan ekosistem. Apa itu keseimbangan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi atau timbal balik antara makhluk hidup atau lingkungannya. Ekosistem dibentuk oleh komponen-komponen makhluk hidup atau biotik dan makhluk tidak hidup atau disebut abiotik. B. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu secara fungsional dan secara struktural. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu secara fungsional. Secara fungsional dibagi menjadi dua, yaitu secara komponen autotrof dan komponen heterotrof. Yang pertama, komponen autotrof, yaitu organisme yang mampu mensintesis makanan sendiri berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti energi cahaya matahari dan kimia. Komponen autotrof berfungsi sebagai produsen yang menyediakan makanan bagi organisme heterotrof. Komponen autotrof yaitu yang utama adalah berbagai tumbuhan hijau. Yang kedua, komponen heterotrof. Organisme yang mempengaruhi makanan atau bahan organik dengan memakan organisme lain atau sisa-sisanya. Organisme heterotrof tidak dapat menyesuaikan makanan sendiri sehingga makanan selalu diperoleh dari organisme lain. Misalnya herbivora memerlukan makanan dari tumbuhan dan karnivora memperoleh makanan dengan mangsanya. Contohnya komponen heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. C. Macam-macam ekosistem dibagi menjadi 3 macam, yaitu ekosistem daratan, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem daratan mempunyai 4 macam, yaitu ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hujan hijau tropis. Yang kedua, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada dengan ekosistem sabana. Yang ketiga, ekosistem gurun adalah ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang rendah. Yang keempat, ekosistem hujan tropis biasanya ditumbuhi oleh pohon-pohon tinggi dan besar. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem air dan ekosistem buatan? Dan ada berapa ekosistem air dan ekosistem buatan? Mari kita pelajari bersama-sama.
Yang pertama, ekosistem air. 1. Ekosistem air tawar memiliki kadar garam yang sedikit, dapat dibedakan berdasarkan keadaan air. 2. Ekosistem laut memiliki kadar garam yang tinggi dan memiliki pergerakan air yang dapat dipengaruhi oleh arah angin. 3. Ekosistem estuari merupakan tempat bertumbuhnya sungai dengan laut. 4. Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem daratan dan daerah pasang surut. 5. Ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke suatu arah. 6. Ekosistem terumbu karang adalah daerah netrik yang perairannya masih dapat ditembus matahari, sering ditumbuhi suatu komunitas khususnya berupa karang batu dan organisme tertentu. 7. Ekosistem laut. Dalam yang dimaksud ekosistem laut adalah dengan kedalaman lebih dari 6.000 meter. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari laut, tanaman atau hewan peliharaan yang didominasikan pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya 1. Bendungan. 2. Hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. 3. Areosistem berupa sawah dan hujan. 4. Sawah irigasi. 5. Perkebunan sawit. 6. Ekosistem pemukiman seperti kota dan desa. 7. Ekosistem ruang angkasa. Baik, Ibu akan melanjutkan. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang komponen pembentuk ekosistem biotik dan abiotik. Namun, sebelumnya Ibu mau tanya nih ke kalian. Kalian tahu nggak perbedaan dari biotik dan abiotik? Yaps, betul. Biotik adalah bernyawa dan abiotik adalah tidak bernyawa. Jadi, komponen biotik adalah suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain dari ekosistem abiotik atau yang tidak bernyawa. Nah, anak-anak, berdasarkan fungsi dan perannya, ternyata makhluk hidup itu dibagi dalam 3 golongan loh. Apa saja, Bu? Nah, Ibu akan menjelaskannya ya. Mohon disimak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama ada komponen produsen, yang kedua ada komponen konsumen, dan yang terakhir adalah komponen pengurai. Di sini Ibu akan menjelaskan 2 komponen, yaitu komponen produsen dan komponen konsumen. Nah, anak-anak, apa sih komponen produsen? Pasti kalian nggak tahu ya. Nah, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama adalah komponen produsen. Nah, komponen produsen itu adalah organisme autotrofik yang pada umumnya adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau seperti apa, Bu? Nah, seperti pohon-pohon yang di sekitar kita ini. Ini merupakan organisme autotrofik. Nah, bagaimana, Bu, prosesnya supaya bisa menjadi energi? Nah, Ibu akan jelaskan dari awal. Mohon disimak baik-baik ya anak-anak. Ya, produsen sendiri menggunakan energi yang berasal dari radiasi matahari untuk proses fotosintesis. Nah, gara-gara menggunakan radiasi matahari tadi, energi yang cukup banyak itu mampu mengasimilasi CO dan H2O. Nah, dari proses tersebut dapat menghasilkan energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat. Nah, energi kimia inilah yang sebenarnya itu merupakan sumber energi yang kaya akan senyawa karbon. Nah, dalam proses fotosintesis tersebut, oksigen ini
dikeluarkan oleh tumbuhan hijau, kemudian dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk kita dan binatang. Nah, dalam bentuk apa, Bu? Berguna untuk apa? Pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaannya, jawabannya adalah untuk bernafas, kayak kita sekarang lagi bernafas. Nah, jadi sangat berguna untuk dalam pernafasan kita, seperti itu. Yang kedua adalah komponen konsumen. Apa, Bu, komponen konsumen? Nah, komponen konsumen itu berbeda ya dengan yang tadi, komponen produsen. Kalau komponen konsumen adalah yang memakan atau yang ya pokoknya yang memakan, maksudnya menikmati hasil dari produsen tadi. Nah, komponen konsumen ini adalah organisme heterotropik. Apa itu, Bu? Ya, seperti apa? Misalnya itu seperti binatang dan manusia yang makan organisme lain. Nah, jadi yang disebut konsumen itu adalah semua organisme dalam ekosistem yang menggunakan hasil sintesis atau bahan organik dari produsen tadi atau dari organisme yang lain. Nah, konsumen itu dapat digolongkan menjadi 4. Nah, apa itu, Bu? Yang pertama adalah konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan yang terakhir adalah mikrokonsumen. Nah, konsumen pertama itu apa, Bu? Konsumen pertama itu adalah golongan herbivora. Herbivora. Pasti kalian belum tahu ya, anak-anak. Herbivora itu adalah binatang yang makan tumbuh-tumbuhan hijau. Pasti kalian tahu kalau nih hewan yang makan tumbuh-tumbuhan hijau, pasti kalian tahu ya, anak-anak. Yo, beri contohnya. Ya, benar, sapi, kambing, kuda, kelinci. Benar sekali anak-anak kalau kalian sudah mengerti apa saja yang makan tumbuh-tumbuhan hijau ya. Jadi itu disebut hewan herbivora sebagai konsumen pertama. Kedua adalah konsumen kedua, yaitu adalah golongan karnivora kecil dan omnivora. Karnivora kecil apa lagi, Bu? Karnivora kecil adalah binatang yang berukuran tubuhnya tuh lebih kecil dari karnivora besar, tapi memakan binatang lain yang masih hidup. Tapi itu, Bu, misalnya seperti apa? Ayo siapa yang bisa menyebutkan? Ya, benar sekali, yaitu contohnya adalah anjing, burung jalak, burung gagak. Burung jalak tuh kan makannya semut ya, burung-burung. Semut apa itu? Semut angkrang ya. Nah, itu merupakan contoh hewan karnivora tapi kecil, karnivora kecil gitu. Yang kedua adalah omnivora. Apa itu omnivora? Omnivora adalah organisme yang memakan herbivora dan karnivora atau pemakan segala ya. Omnivora ini misalnya apa? Seperti kita ini adalah konsumen, anak-anak. Kita adalah pemakan segala. Kita makan binatang, kita makan tumbuh-tumbuhan juga, seperti itu. Hewan ada nggak, Bu, yang omnivora? Tentu ada. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah burung gereja ya. Mereka juga makan serangga, tapi mereka juga makan biji-bijian, seperti itu. Konsumen yang ketiga adalah karnivora. Karnivora itu mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama, mempunyai kuku runcing, terus mempunyai gigi taring yang sangat tajam, bergerak dengan cepat ketika membahas sebuah mangsa, dan yang terakhir adalah penciumannya juga sangat tajam. Nah, ciri-ciri seperti itu dimiliki oleh binatang darat juga binatang laut. Contoh binatang daratnya itu ada burung raja Bali, ular, singa. Tapi kalau di lautan
binatang laut itu ada ikan hiu, ada juga ikan paus dan lain-lainnya. Terus ada mikrokonsumen, adalah hidupnya yang bergantung pada sumber makanan. Nah, yang pertama, ciri pertama itu ada parasit. Itu tumbuhan yang sebagai sumber makanan dari inangnya, yang seperti tumbuhan parasit di pohon. Sebuah parasit yang menempel di pohon, maka inangnya yang ada di pohon lama-kelamaan itu akan mati. Karena sumber energi dari inangnya, sumber makanannya diambil oleh sebuah parasit karena menempel dan mengambil energi yang dari inangnya. Terus ada mikroba atau bakteri. Nah, bakteri tersebut adalah memakan dari sisa-sisa bangkai yang sudah berbau busuk atau berbau busuk itu. Atau juga bisa juga diartikan bakteri diambil dari binatang yang sudah mati. Nah, binatang tersebut itu seperti ulat yang kecil-kecil, atau yang kalau di sini bisa dibilang set, atau ya pokoknya mikroba sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh manusia, hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Terus ada sebuah ekosistem komponen biotik. Ekosistem itu seperti apa? Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan di lingkungan sekitarnya, atau bisa disebut juga dengan saling berpengaruh keduanya. Ini itu disebut adalah konsumen atau ekosistem gitu. Terus ada pengertian lagi dari komponen biotik. Nah, itu adalah tumbuhan, hewan, atau bakteri yang membentuk sebuah rantai makanan untuk menjaga kestabilan ekosistem. Nah, contohnya nih, terus ada mikroba atau bakteri. Nah, bakteri tersebut adalah memakan dari sisa-sisa bangkai yang sudah berbau busuk atau berbau busuk itu. Atau juga bisa juga diartikan bakteri diambil dari binatang yang sudah mati. Nah, binatang tersebut itu seperti ulat yang kecil-kecil, atau yang kalau di sini bisa dibilang set, atau ya pokoknya mikroba sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh manusia, hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Ekosistem komponen biotik. Ekosistem itu seperti apa? Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan di lingkungan sekitarnya, atau bisa disebut juga dengan saling berpengaruh keduanya. Ini itu disebut adalah konsumen atau ekosistem gitu. Terus ada pengertian lagi dari komponen biotik. Nah, itu adalah tumbuhan, hewan, atau bakteri yang membentuk sebuah rantai makanan untuk menjaga kestabilan ekosistem. Nah, contohnya nih, contoh komponen biotik nih. Yang pertama itu ada produsen. Nah, produsen itu seperti tumbuhan atau rumputan. Nah, itu akan dimakan oleh konsumen pertama. Yang pertama itu ada seperti ulat, tikus, belalang. Terus habis itu dimakan lagi konsumen yang kedua itu ada ayam, juga katak. Terus yang ketiga itu ada ular dan juga elang. Terus yang terakhir, komponen paling tinggi adalah sebuah bakteri. Nah, ketika salah satu komponen biotik yang begitu banyak, contohnya seperti contohnya ulat. Ketika ulat itu tidak ada atau hanya sedikit penyebarannya, maka juga seperti ayam, katak, ular, dan elang juga semakin akan banyak dan juga semakin berpengaruh pada stabilitas atau kestabilan ekosistem. Nah, begitu juga, jadi ekosistem kestabilan juga sangat penting.
1. Suhu. Suhu merupakan salah satu komponen penting bagi organisme bertahan hidup di bumi. Setiap organisme membutuhkan rentang tertentu suhu untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, tanaman yang hidup di daerah panas seperti kaktus akan mati atau tumbuh buruk jika mereka ditanam di daerah dingin dan sebaliknya. Selain itu, proses biologi makhluk hidup dipengaruhi oleh suhu. 2. Air. Ketersediaan air memengaruhi distribusi organisme. Organisme di gurun beradaptasi terhadap ketersediaan air di gurun. 3. Garam. Konsentrasi garam memengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Beberapa organisme terestrial beradaptasi dengan lingkungan dengan kandungan garam tinggi. 4. Cahaya matahari. Sinar matahari adalah sumber utama energi untuk semua organisme di bumi. CO2 dan air berubah menjadi karbohidrat dan oksigen selama fotosintesis dengan menggunakan sinar matahari. Intensitas dan kualitas cahaya memengaruhi proses fotosintesis. Air dapat menyerap cahaya sehingga pada lingkungan air. Fotosintesis terjadi di sekitar permukaan yang terjangkau cahaya matahari. Intensitas cahaya yang besar seperti di gurun membuat peningkatan suhu sehingga hewan dan tumbuhan tertekan. 5. Tanah dan batu. Beberapa karakteristik tanah yang meliputi struktur fisik, pH, dan komposisi mineral membatasi penyebaran organisme berdasarkan pada kandungan sumber makanannya di tanah. 6. Iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dalam suatu area. Iklim makro meliputi iklim global, regional, dan lokal. Iklim mikro meliputi iklim dalam suatu daerah yang dihuni komunitas tertentu. 7. Udara. Udara terdiri dari berbagai jenis gas seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Semua organisme membutuhkan udara untuk kegiatan mereka. Sebagai contoh, oksigen yang diperlukan selama respirasi bahwa oksida membakar karbohidrat untuk menghasilkan energi. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida sebagai bahan baku untuk memproduksi karbohidrat dan nitrogen untuk memproduksi protein. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.